Halo semuanya, kali ini salah satu konten dari Gamma FTR 2001 yang kalian tunggu-tunggu nih pasti. Salah satunya nih, yaitu podcast. Nggak mungkin lah kalian nggak tahu podcast itu apa kan. Nah, jadi tanpa panjang lebar lagi ya, aku ngejelasin apa itu podcast dan bla bla blanya. Kayak kenalan dulu asik nih sama bintang tamu podcast kita kali ini, yaitu ada Kak Cynthia dan Bang Irwan. Tapi sebelumnya, aku ingin memperkenalkan diri aku dulu. Aku Rian sebagai MC di sini. Oke, mungkin Kak Cynthia boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, nama aku Cynthia Senorio, mahasiswi Fakultas Hukum UGM 2019. Boleh, Bang Irwan? Bang Irwan? Ya, boleh. Oke, perkenalkan nama aku Irwan Azhari Saldeni. Aku biasa dipanggil Irwan. Aku dari Fakultas Teknik angkatan 2018. Oke, Bang Irwan dan Kak Cynthia. Aku juga tadi lupa memperkenalkan diri lebih dalam ya. Namaku Rian Rehan Krisnamurti, aku dari Fakultas MIPA, jurusan Elektronika dan Instrumentasi. Oke, tanpa panjang lebar lagi ya. Ini kan Kak Cynthia ini sebagai jabatannya itu kan tinggi nih, sebagai Ketua Gamma FTR tahun ini, tahun 2021. Dan ada juga Ketua Gamma FTR 2020, yaitu tahun sebelumnya itu Bang Irwan sendiri. Nah, di sini nih aku ingin bertanya nih beberapa pertanyaan tentang Gamma FTR. Pertama untuk Kak Cynthia dulu nih, pertanyaan pertama. Untuk Kak Cynthia nih, apa sih betul. Kak Gamma FTR tuh Kak? Gamma FTR itu kan singkatan dari Gajah Mada Flies to Riau. Nah, itu salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa Riau Gajah Mada, atau kita biasanya nyebut dengan Kemari Gamma, yang bertujuan untuk mengenalkan Universitas Gajah Mada kepada calon Gajah Mada muda, yakni siswa-siswi SMA terutama yang lagi duduk di kelas 3 dan akan memasuki bangku perkuliahan. Bisa diartiin Gamma FTR itu tuh diadakan sebagai wujud kebanggaan kami, anak-anak Riau, terhadap Universitas Gajah Mada, dengan kembali terbang ke bumi Melayu dan mengajak adik-adik untuk bergabung bersama kami sebagai bagian dari kampus kerakyatan. Gitu singkatnya. Wah, jadi Gamma FTR nih mencerminkan ke-UGM-an dan keriauan banget ya. Dan kita menuju ke kampung halaman kita lagi gitu. Wah, keren-keren sih, keren-keren. Terus Kak, ini ada satu pertanyaan yang betul-betul mengganjal sih. Aku ngelihat logo Gamma FTR 2021, waduh, keren sih. Warnanya tuh ada 3 ya, kalau nggak salah, 3 yang mencolok. Terus ada kayak logo pesawat. Itu apa sih Kak? Maksudnya aku juga nggak ngerti. Oke, jadi kita mulai dari logo dulu ya. Dari logo itu sebenarnya dia tuh cuma ada 2 ya, pesawat kertas sama bunga. Nah, pesawat kertas itu tuh ngelambangin Gamma FTR, anak-anak Kemari Gamma yang terbang kembali mengunjungi Riau dari Yogyakarta. Untuk bunga sendiri itu tuh identitas dari UGM-nya, jadi kita nggak ngelepasin identitas UGM untuk ada di logo kita. Untuk warna, memang benar ada 3. Pertama itu biru, itu tuh artinya kita memiliki sifat komunikatif dan dapat dipercaya. Apalagi di masa pandemi, otomatis komunikasi adalah hal terpenting untuk kita terapkan ya. Terus oranye, itu berarti petualangan, optimis, dan kreatif. Kami Gamma FTR 2021 berharap semoga Gamma FTR 2021 ini dapat menjadi awal dari perjalanan pelajar SMA untuk terus kreatif dalam belajar demi meraih cita-citanya dengan sikap yang optimis pula. Untuk kuning sendiri, itu artinya keceriaan, harapan, dan antusias. Nah, harapan kami Panitia Gamma FTR 2021 adalah menghadirkan kegiatan dengan penuh kegembiraan serta keceriaan, di mana menumbuhkan nih antusias pelajar untuk menggapai harapan mereka menuju PTN impian, yakni PTN Universitas Gajah Mada. Gitu, Rian. Wih, keren sih, keren. Jadi kayak mencakup semuanya ya gitu, mencakup kebaikan, kita sebagai mahasiswa UGM, mencakup kita yang kembali ke kampung halaman kita, dan sebagainya. Keren sih, keren Kak. Terus ini, aku ada pertanyaan lagi nih. Ini buat dua-duanya nih. Buat Bang Irwan sebagai Ketua Gamma FTR 2020, dan Kak Cynthia sebagai Ketua Gamma FTR 2021. Nah ini, Gamma FTR 2020 dan 2021 itu kan pasti memiliki perbedaan, di mana kita lagi berada di masa pandemi sekarang ini. Nah kira-kira perbedaan apa yang betul-betul signifikan gitu di antara Gamma FTR 2020 dan 2021? Mungkin untuk Bang Irwan dulu bisa ya.
menjawab pertanyaan aku ini karena selaku ketua Gema FTR tahun lalu. Nah, mungkin untuk apa ya, aku jelaskan dulu lah rangkaian acara pas Gema FTR 2020 ya. Jadi dulu pas Gema FTR 2020 itu ada banyak rangkaian acaranya. Yang pertama-tama itu kan ada openingnya, itu kita adain waktu itu di CFD. Mungkin dulu Rian masih SMA, datang nggak dulu tuh? Datang dong Bang, serius Bang. Datang kan? Oh, Ini ya, UGM parah nih Bang, cinta UGM. Oke. Dan habis itu kita dulu ada juga roadshow ke sekolah-sekolah. Itu ada yang di Pekanbaru, ada yang di luar Pekanbaru juga. Itu lebih kurang ada 30 sekolah lah waktu itu kita kunjungin. Terus selanjutnya kita juga ada TO, itu total pesertanya nggak salah tuh lebih dari 1.200 ya waktu tahun kemarin. Dan juga untuk penutupnya kita ada bedah kampus, waktu itu kita ngadainnya di acara Idul Sintin. Mungkin untuk tahun 2021 sih karena pandemi sih kayaknya online ya, tapi untuk teknis lengkapnya mungkin Cynthia lah yang lebih tahu lagi. Oke. Jadi untuk Gema FTR 2021 sendiri sama sebenarnya, ada opening, ada roadshow-nya, ada closing-nya. Tapi karena pandemi yang kayak dibilang Rian tadi, akhirnya semua kegiatan Gema FTR 2021 itu berujung daring nih. Kita ngelakuinnya lewat virtual semua. Jadi di opening itu awalnya ada Gajah Mada Mencari Bakat kayak tahun lalu, itu tuh dimodifikasi. Akhirnya Gajah Mada Mencari Bakat diganti dengan talent show dari anak-anak Kemari Gama. Jadi intinya kalau Gema FTR tetap nih mencakup untuk talent-talent yang ada di Kemari Gama itu sendiri. Lalu untuk roadshow sendiri, itu kan awalnya kita bisa nih langsung ketemu, sosialisasi. Rian dulu sekolah di mana nih? Kedatangan Gema FTR nggak? Kedatangan dong Kak. Nah, jadi kedatangan kan. Nah, tahun lalu kan enak tuh sosialisasi langsung ketemu. Nah, karena pandemi akhirnya diputusin buat kita ngadain roadshow-nya dengan live Instagram nih. Jadi harapan kami yang sebelumnya tahun lalu itu 30 sekolah, kayak kata Bang Irwan, semoga tahun ini lebih banyak nih yang join di live Instagram untuk kami bisa sosialisasiin tentang si UGM sendiri. Lalu untuk closing-nya itu nanti juga bakal ada sesi kayak ya tahun lalu, kayak kita bakal tetap ada parade fakultas ya, mungkin dengan dimodifikasi lah dengan berbentuk video kayak gitu ya. Jadi biar tetap social distancing, dan karena kita juga ada di masa pandemi ini gitu sih Rian. Aduh, keren sih, keren. Meskipun online, aku juga yakin sih bakal antusias. Melebihi antusias tahun kemarin sih. Semoga. Amin. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya yang menyinggung dari pertanyaan sebelumnya juga. Karena pertanyaan sebelumnya itu kan garis besar perbedaan Gema FTR tahun ini dengan tahun lalu itu ialah tahun ini diadakan secara daring. Aku ada pertanyaan nih. Hambatan dan tantangannya apa sih untuk Gema FTR tahun lalu dan tahun ini? Mungkin dari Bang Irwan dulu boleh, nanti langsung Kak Cynthia aja. Nah, mungkin kalau hambatan di tahun aku dulu ya, mungkin karena kita harus datang ke sekolah-sekolah, ada NTO juga di tempat. Mungkin hambatannya waktu itu acara ini kurang luas untuk seluruh Riau. Ada beberapa sekolah yang kita nggak datangin, padahal mereka tuh spam IG kita untuk buat kita datang sana. Cuman karena kondisi yang nggak memungkinkan, jadi kita nggak bisa datang sana. Dan juga untuk TO juga, waktu itu ada beberapa daerah juga kita nggak bisa datang ke sana karena banyaklah satu dan lain hal. Mungkin untuk tahun depan ya 2021, karena online sih harusnya semua siswa di Riau bisa nerima informasi lah tentang UGM itu sendiri. Mungkin untuk online-nya Cynthia juga sih lebih tahu, aku kurang tahu juga hambatannya. Iya, kalau untuk hambatan sendiri, kalau dari panitia sebenarnya itu terkait dengan komunikasi ya. Kalau tahun lalu itu kan aku jadi staff acara nih. Kalau tahun lalu kita tiap malam tuh kayak ngumpul terus ngomongin gimana sih acara Gema FTR selanjutnya. Nah, itu tahun ini akhirnya rapat-rapat untuk kegiatan itu diadain online lewat Google Meeting, lewat Zoom Meeting, kayak gitu ya. Jadi intensitas ketemunya sih kurang, tapi semoga dengan adanya rapat-rapat yang diadain oleh koor-koor aku, panitia bakal tetap solid kok di tahun ini. Untuk ke peserta sendiri itu akhirnya memang benar kayaknya online, jadi kita bisa harapanku emang bisa
sampai nih soal-soal tryout yang diadain oleh Gama Aftar itu ke daerah-daerah. Dan itu sih kendalanya mungkin karena kita nggak bisa ketemu langsung kan, otomatis kita nggak bisa nih ngelihat langsung wajah-wajah calon Gajah Mada Muda. Itu sih Rian salah satu hambatan yang menurutku cukup kerasa bedanya sama Gama Aftar tahun lalu. Tapi semoga dengan adanya roadshow lewat live Instagram dan lewat nanti juga akan ada webinar, semoga nggak menyurutkan niat calon Gajah Mada Muda untuk bisa gabung di kampus kerakyatan bareng-bareng kita. Amin, semoga ya. Karena Amin. yang ku dengar dari cerita Bang Irwan tadi kan, kendalanya itu koneksi antara ke sekolah yang berada di pelosok gitu. Nah, dengan diadakannya secara online mungkin seperti yang Bang Irwan tadi sampaikan, mungkin lebih bisa merata gitu. Dan aku yakin juga sih bakalan sukses ini. Harus, amin. Sukses itu. Nah ini Kak, aku ada pertanyaan terakhir nih. Nah, kira-kira nih, kan ini diadakan secara online. Apakah bakal tetap antusias atau enggak? Sama boleh nih, di-spill dikit nih. Apa aja sih? Dikit ya. Dikit aja, Kak. Yes ya, karena kan tryout kita udah buka presal 2. Nah, harapan aku bakal tembus lah sampai 1.000. Semoga ya Bang Irwan bisa tetap kayak tahun lalu. Terus untuk hambatan lainnya untuk rangkaian acara lainnya itu juga kita bakal ngadain webinar. Nah, di situ nanti kita bakal ngedatengin, insya Allah kita bakal ngedatengin dari UGM-nya langsung. Jadi teman-teman ataupun mau ngajak orang tuanya untuk live bareng, ikut langsung di webinarnya untuk tanya jawab sama narasumber kita, itu bisa dilakuin banget. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran untuk terkait biaya UKT, misalnya tahun 2021 gimana sih pembelajarannya nanti di UGM, apakah akan daring atau sistem belajarnya gimana, itu teman-teman bisa langsung tanyain di webinarnya itu, karena kita langsung datangin dari UGM-nya. Gitu sih, Rian. Waduh, aku juga makin gak sabar nih. Meskipun aku udah UGM sekarang, tapi gak sabar aja gitu. Nunggu Gama FTR 2021 nih. Ingin merasakan euforianya kembali gitu. Nah, tadi seperti yang Kak Cynthia bilang tadi kan. Ada webinar, ada bedah kampus, ada tamu spesial. Pasti ada kan, Kak? Ada dong. Jadi kan, aku cuman mau nyimpulin nih dari Kak Cynthia tadi. Jangan lupa rangkaian acara Gama FTR itu. Yang pertama opening. Opening itu di YouTube. Jadi jangan lupa opening itu. Itu tanggal 3 Januari 2021. Nah, ini yang paling penting nih. Jangan lupa tryout. Karena aku jujur, aku dulu tryout UGM. Itu soalnya itu emang bener-bener kayak, meskipun dulu itu SBMPTN-nya berupa soal TPS doang, cuma TPS-nya itu memang betul-betul persis gitu. Jadi make sure aja kalian itu ikut TO-nya. Dan itu masih lama sih TO-nya, tanggal 8 atau tanggal 9, 10 gitu. Dan itu ditutup pre-sale-nya, ditutup sale-nya itu tanggal H-2-nya. Jadi make sure kalian daftar. Terus untuk closing, pasti ada special guest nih, aku yakin. Jadi make sure juga kalian datang. Kalian juga bisa nanya-nanya di saat bedah kampus, itu bisa nanya apa yang kalian ingin ketahui. Mulai dari fakultas, jurusan, apa itu UGM, kehidupan di UGM, dan sebagainya. So, make sure datang semuanya. Siapa sih yang nggak mau jadi Gajah Mada Muda? Ya kan, Kak? Iya dong. Walaupun nanti amit-amitnya nggak di sana jodohnya, setidaknya tahu lah informasi seputar UGM. Nah, itu yang paling benar esensi dari Gama FTR sendiri ya, Bang ya. Iya. Oke sih, kayak cuman itu aja sih. Dan yang aku harapin nih, semoga ya Gama FTR tahun ini pecah. Euforianya pecah. Amin. Bisa. Amin. Bisa. Oke, kayak mungkin sampai sini aja sih podcast kita. Terima kasih untuk Bang Irwan selaku Ketua Gama FTR 2020. Terima kasih untuk Kak Cynthia sebagai Ketua Gama FTR 2021. Semoga dari ketua-ketua ini diberi kesehatan selalu dan semoga sukses selalu. Semoga semua sehat ya bagi pendengar. Sehat selalu ya Bang Irwan, Rian juga, jaga kesehatan. Sip, Kak. Sehat Bang Irwan? Sehat, alhamdulillah sehat.
Sehat kan semuanya nih? Oke. Alhamdulillah. Oke, mungkin sampai ini saja podcast kali